Tahukah kalian kalau di Indonesia terdapat sebuah desa kuno di atas awan? Letaknya terpencil, namun dapat memukau mata dunia. Inilah pesona desa Wairebo. Desa Wairebo merupakan sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan dan panorama hutan tropis lebat di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Gunung Pocoroko. Saat ini menurut Gerbang Nalar, desa Wairebo ditinggali oleh 44 kepala keluarga dengan mata pencarian utama di bidang pertanian seperti umbi-umbian, cengkeh, dan juga kopi. Kampung adat Wairebo ini sering juga disebut sebagai surga di atas awan, menawarkan keindahan alam dan arsitektur 7 rumah adat yang berbentuk kerucut yang disebut baruniang, di mana secara bahasa kata niang berarti rumah yang atapnya berbentuk kerucut dan memiliki kolong. Letaknya yang berada pada 1.200 meter di atas permukaan laut membuat para wisatawan yang ingin melihat rumah unik ini harus menempuh perjalanan sejauh 7 km. Rumah adat Baruniang memiliki tinggi sekitar 15 meter, atapnya terbuat dari daun lontar dan diselimuti oleh injuk. Atapnya juga menjulang tinggi dan menjorok jauh ke bawah, sehingga sekaligus juga atapnya ini berfungsi sebagai dinding rumah, dan uniknya pembuatan rumah adat tersebut dibangun tanpa menggunakan paku tetapi memakai tali rotan. Rumah adat Baruniang tersusun mengitari batu melingkar yang dinamakan compang. Selain sebagai titik pusat, batu ini tuh juga menjadi pusat aktivitas tempat di mana warga akan mendekatkan diri dengan alam dan juga Tuhan. Menurut Kompas, awalnya jenis Baruniang ini ada dua, yaitu niang gendang, tempat disimpannya gendang, dan niang bandar. Niang gendang sendiri biasanya ditandai dengan rangga kabakaki atau tanduk kerbau jantan, atau juga mangka, yaitu gasing yang diukir dengan bentuk muka manusia di puncak rumahnya. Arsitektur rumah Baruniang ditopang oleh satu tiang utama yang disebut siri bongkok. Kayu penyangga niang gendang ini biasanya diambil dari hutan dengan cara arak-arakan yang dikenal dengan acara osong atau nyanyian pembuka mantra. Hal itu berbeda dengan siri bongkok pada niang bendar yang diambil dari hutan tanpa disertai dengan arak-arakan. Bagi masyarakat Wairebo, Baruniang ini merupakan simbol perlindungan persatuan warga dan menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat, terutama yang berhubungan dengan persoalan adat. Bagi mereka, rumah tradisional ini merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam, serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial suku Manggarai. Selain itu, Baruniang dianggap menjadi simbol seorang ibu yang selalu mengayomi dan melindungi. Selain itu, rumah adat ini juga memiliki banyak sekali simbol dan memiliki makna yang sangat unik. Contohnya, persambungan pada konstruksi bangunan yang melambangkan perkawinan suami dan istri yang membentuk keluarga. Suku Manggarai meyakini bahwa lingkaran merupakan simbol keseimbangan, sehingga mereka menggunakan pola lingkaran tadi hampir di seluruh wujud fisik desa, mulai dari bentuk kampung hingga bentuk rumah-rumah mereka. Dikutip dari genpi.id, jadi masing-masing rumah itu terdiri atas 5 tingkat atau 5 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Tingkatan pertama memiliki diameter 11 meter dan biasanya digunakan sebagai tempat tinggal atau kumpul dengan keluarga. Lalu tingkatan kedua biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan juga barang keperluan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tingkatan ketiga biasanya digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Untuk tingkatan keempat, digunakan untuk menyimpan cadangan makanan jika suatu saat terjadi kekeringan, paceklik akibat musim kemarau atau juga gagal panen. Kemudian yang terakhir, tingkatan kelima merupakan tempat untuk menyimpan sesajen sebagai persembahan pada leluhur. Diketahui ketujuh Baruniang itu dibangun menghadap selatan dan berbentuk pola setengah lingkaran, di mana pola itu memiliki makna yang cukup dalam, yaitu untuk menjaga agar antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya tidak ada yang saling membelakangi. Jumlah 7 rumah itu juga bukan ditetapkan dengan sembarangan, tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap 7 arah gunung yang ada di sana. Dan warga meyakini ketujuh gunung itu berfungsi sebagai pelindung kampung Wairebo. Menurut Jadesta Kemenparekraf, dengan segala keindahannya ini, pada Agustus 2012, kampung adat Wairebo pun berhasil meraih
Award of Excellence, anugerah tertinggi dalam UNESCO Asia Pacific Award for Heritage Conservation tahun 2012 di Bangkok. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Wairebo menggunakan mata air yang asalnya dari pegunungan. Sumber mata air ini dinamakan sosor yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Desa Wairebo tidak hanya menyajikan keindahan alam, tetapi juga memiliki ragam kehidupan sosial budaya yang sangat unik, di mana warga desa masih mempertahankan cara hidup tradisional sesuai dengan budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Diketahui nenek moyang penduduk desa Wairebo bukan berasal dari desa itu, melainkan pendatang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau bernama Mpu Maru yang berlayar dari Pulau Sumatera hingga Labuan Bajo bersama keluarganya. Pada saat itu, beliau melakukan perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Namun setelah melewati satu desa ke desa lainnya, Mpu Maru belum juga menemukan desa yang dianggap layak untuk dihuni. Hingga pada akhirnya beliau pun mendapat petunjuk melalui mimpi bahwa desa yang beliau cari adalah desa Wairebo. Desa Wairebo memiliki kontur tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk bertani. Selain itu juga populasi desa Wairebo tidak terlalu padat seperti desa lain dan cocok untuk dijadikan lokasi menetap. Oleh karena itulah, pada akhirnya Mpu Maru dan keluarganya pun memilih untuk menetap di desa Wairebo ini. Terakhir, untuk kalian yang mau berwisata ke desa ini, sekarang sudah dibuka akses untuk berwisata. Ada beberapa aktivitas yang bisa kalian ikuti selama berada di desa ini. Misalnya berinteraksi langsung dengan warga setempat, hidup berbarengan dengan masyarakat kampung, menginap 1 atau 2 hari, belajar mengenai adat istiadat dan kehidupan masyarakat di sana, lalu juga dapat melihat beberapa pertunjukan budaya. Selain itu, desa ini juga menawarkan wisata trekking dengan panorama alam yang tak kalah cantik dan disuguhi dengan keindahan flora fauna berupa pohon lokal daerah setempat dan melakukan hunting foto burung endemik di Pulau Flores dalam hutan konservasi. Di tempat itu juga sudah dibangun beberapa fasilitas seperti 4 buah toilet umum, pos jaga tempat penukaran tiket sekaligus penjelasan informasi mengenai aturan selama berada di sana. Lalu ada juga homestay berupa rumah adat Baruniang, jadi kalian bisa merasakan langsung gimana sensasi tinggal di rumah tersebut. Akses menuju desa ini sendiri bisa menggunakan kendaraan bermotor, mobil, atau jasa travel dengan rute Labuan Bajo, Ruteng, Dintor, dan Wairebo. Lalu setelah melewati desa Denge, selanjutnya kalian akan berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 2 jam untuk sampai ke desa unik ini. Nah, itu dia konten kali ini mengenai desa Wairebo, salah satu desa unik di Indonesia. Next, bahas apa lagi? Yang punya saran langsung tulis aja di bawah ini.